Jadi jangan salah Bapak ya. Orang-orang yang dimintai doa dari kalangan para wali-wali atau orang-orang soleh, mereka sendiri justru mencari wasilah, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal soleh mereka sendiri. Jadi pernyataan antum yang mengatakan bahwasanya mereka orang-orang soleh, ya, lebih cinta kepada muridnya daripada dirinya sendiri, itu keliru. Mereka sendiri juga butuh wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Lihat Allah berfirman. Jadi mereka-mereka yang diseru, yang disembah, dimintai doa dari selain Allah, dari kalangan para wali-wali dan orang-orang soleh. Mereka yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari wasilah, ya, perantara kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah? Ketika Allah sebutkan perintah wasilah, kalimat wasilah artinya wasail, wasilah dengan amal saleh, dengan keimanan. Jadi mereka sendiri juga berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan amal saleh, dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang mereka jadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan kemudian dengan lewat makhluk, tidak. Dipahami ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat perantara, wasilah, carilah wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu ibtagu ilaihimul wasilah. Ya ayyuhalladzina ibtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, carilah wasilah. Artinya wasilah dengan amal soleh, perbanyak amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ya, tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, supaya kita menjadi dekat kepada Allah Azza wa Jal. Itulah wasail, wasilah. Jika Allah menyebutkan kalimat wasilah dalam Al-Quran, artinya keimanan dan amal soleh, bukan kemudian lewat perantara makhluk, bukan. Ya, ini harus dipahami. Kita dengarkan lagi teman-teman. Nah, ini mulai ya, syubhatnya muncul lagi. Mengagungkan para wali-walinya di sini. Jadi mereka para wali-wali, Syekh Abdul Qadir dan yang lainnya, mereka tidak ridha muridnya su'ul khatimah. Ya. Ini. Jadi diagung-agungkan dulu tuh para wali-wali dan orang-orang soleh, sehingga hati ini condong kepada makhluk. Ketika kita berdoa seolah kita gak perlu langsung kepada Allah. Kita harus butuh para wali-wali ini. Ini dahsyatnya kesyirikan. Hati-hati teman-teman ya. Bahaya yang seperti ini. Ada pengagungan kepada makhluk di situ. Ketika menghadirkan mereka agar mereka menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ini minta kepada makhluk. Ini isti'anah kepada makhluk. Sekalipun mungkin berdalih dengan hanya perantara. Hanya perantara saja. Atau hanya sekedar takarrub. Hanya sekedar minta syafaat mereka. Ini syubhat yang sangat dahsyat. Syubhat, ya, kesyirikan yang paling dahsyat. Kita dengarkan lagi teman-teman. Tidak ridho muridnya mati kafir, ayuhal ikhwan. Guru seperti ini perlu kita kirimi Fatihah. Nah, tuh kan. Jadi guru yang seperti ini, dia tidak ridho kalau muridnya itu mati kafir, su'ul khatimah. Maka guru-guru yang seperti ini, wali-wali yang seperti ini, orang-orang soleh seperti ini, kita kirimi Al-Fatihah. Perlu kita tawasuli, perlu kita hadir. Tuh, perlu kita tawasuli, ya, mendekatkan Allah Subhanahu wa ta'ala melewati orang-orang soleh ini. Kita hadirkan arwah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat. Arwahnya kita mohon kepada beliau-beliau supaya beliau yang memohon kepada Allah. Nah, ini puncaknya teman-teman ya, subhanallah. Ini syubhat kesyirikannya, ujung-ujungnya apa? Kita panggil arwah-arwah mereka agar mereka menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Azza wa Jal. Ini sebenarnya. Ini kesimpulannya. Jadi menjadikan para wali-wali taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini perbuatan syirik. Ingat teman-teman, Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Teman-teman pahami baik-baik. Walladzina attakhadhu min duni awliya
ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Dan orang-orang yang menjadikan sesembahan para wali-wali dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata mereka? Ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka. Enggak, kami enggak beribadah kepada mereka, enggak. Kata siapa kami menyembah mereka? Kata siapa? Ya kan, kata siapa kami menyembah mereka? Enggak, itu alasan mereka. Orang-orang musyrikun terdahulu seperti ini. Ketika menjadikan sesembahan-sembahan kepada selain Allah, mereka katakan saya enggak menyembah mereka, enggak. Mana abuduhum illa, melainkan. Nah ini syubhatnya di sini. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar mereka orang-orang soleh, para wali-wali tersebut mendekatkan kami, menghubungkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Itu syubhat mereka. Sama persis yang diucapkan Habib ini. Kita panggil arwah mereka agar mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan hajat-hajat kita. Ya kan, mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara para wali tersebut sebagai wasilah tawassul. Ini yang Allah katakan bentuk kesyirikan yang diingkari dalam Al-Quran. Lihat ayat selanjutnya, apakah Allah membenarkan argumen mereka? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memutuskan hukum dari apa yang mereka perselisihkan. Apapun alasan mereka, tawassul tersebut, entah itu alasannya tawassul, minta kepada wali tersebut memanggil arwah mereka, entah itu alasannya tawassul, alasannya hanya sebatas minta syafaat, apapun alasannya, Allah yang akan memutuskan hukum di tengah-tengah mereka. Innallaha la yahdi. Lihat, Allah katakan, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk man huwa kadhibun, orang yang pendusta, kafar, lagi kufur. Lihat, Allah hukumi kekufuran, dan kekufuran yang paling besar adalah kesyirikan. Jelas sekali Allah menghukumi orang yang seperti itu tadi ketika mereka menyembah kepada selain Allah, memanggil arwahnya orang-orang soleh ataupun siapapun. Allah katakan man huwa kadhibun kafar, dia pendusta, dia kufur. Kafar, siyagul mubalaghah, benar-benar kufur, sangat-sangat kufur. Lihat, Allah yang mengatakan kekufuran, yang mengatakan kesyirikan, Allah yang mengatakan pendusta, bukan siapa-siapa. Jadi hati-hati. Ya, ini bantahannya ayat yang sangat jelas. Ini ayat yang muhkam. Silahkan mau dibantah, silahkan. Ya, jadi ujung-ujungnya kan seperti ini ujung-ujungnya. Kita panggil orang-orang soleh tersebut untuk agar mereka menyampaikan hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini ada bentuk syubhat kesyirikan orang-orang musyrikin terdahulu. Jadi teman-teman hati-hati ya seperti ini. Ingat Az-Zumar ayat berapa tadi? Ayat 3. Teman-teman dibaca, dibuka Al-Qur'annya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Oh, ya Allah ya Syekhana, ya, dipanggil namanya. Ya Allah ya Syekhana Al-Kutub. Lihat, memanggil nama, meminta. Memanggil kan berarti meminta itu kepada selain Allah. Ini perbuatan apa coba? Orang kita ketika minta syafaat kepada Nabi saja, kita minta syafaat kepada Nabi, jangan minta kepada Nabi, mintanya kepada Allah. Ya Allah, Allahumma syafi' nabiyyaka fiyya. Begitu. Ya Allah, izinkanlah Nabi Muhammad agar memberikan syafaat kepada kami. Jangan panggil nama Nabi Muhammad, ya Muhammad, berilah aku syafaat, itu keliru. Karena Muhammad tidak punya hak memberi syafaat kecuali tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa izin Allah, Nabi Muhammad gak bisa memberi syafaat. Makanya kita berdoa, ya Allah, syafi' nabiyyaka fiyya. Ya Allah, izinkan Nabi Muhammad agar memberi syafaat kepada aku. Kita panggil nama Allah, jangan panggil makhluk. Berdoa itu ibadah, dan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Perhatikan teman-teman, ini syubhatnya luar biasa ya. Dia panggil nama fulan, ya, untuk menghubungkan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dahsyatnya bentuk kesyirikan.
Nih, hati-hati teman-teman ya. Seperti ini, perhatikan, kita dengarkan lagi deh. Tuh. Ishfa biha man saqam. Ya, berilah syafaat kepada orang yang sedang dirundung kesedihan. Pertolongan ya kepada orang yang sedang ditimpa kesedihan atau musibah, saqam. Dipanggil nama-nama arwah tersebut. Dimintai doa. Alasannya tawassul. La haula wala quwwata illa billah. Ini pentingnya kita belajar tauhid teman-teman ya. Dan kita belajar bagaimana apa itu kesyirikan, apa itu tauhid, dan syubhat-syubhat pelaku kesyirikan terus pelajari. Biar kita tidak tertipu dengan yang seperti ini. Lanjut teman-teman. Tuh, ternyata rujukannya apa? Kitab-kitabnya orang sufi. Bukan kitabnya Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan para sahabat atau kalangan tabi'ut tabi'in atau dari para imam 4, nggak ada. Ternyata minta tawassul melewat menjadikan perantara lewat orang-orang soleh. Ya, itu diterangkan dalam kitab-kitab sufi. Bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata dari pemahaman orang-orang sufi. Kalau orang sufi itu apapun bisa jadi perantara. Ya, ngalap berkah saja mereka bebas kok. Apapun bisa dialap berkah. Bekas duduknya kiai, ya, bekas pakaiannya bisa dialap berkah sama mereka. Ya, baik. Yaitu para kiai-kiai ya. Lanjut. Oh, katanya subhanallah ya, katanya kalau di kitab-kitab sufi dijelaskan kalau udah diangkat tangannya waliullah maka akan terbuka pintu-pintu langit. Subhanallah. Kita dengarkan lagi ya teman-teman biar jelas. Karena wali-wali yang memohon kepada Allah diterangkan di dalam kitab-kitab kaum sufi. Kalau ada tangan seorang waliullah diangkat ke langit. Oh, jika ada tangannya waliullah di atas ke atas langit, terus maka akan terbuka pintu-pintu langit. Subhanallah. Ya, luar biasa, keren banget wali-wali ini. Sakti banget ya. Kalau sudah mengangkat kedua tangannya ke langit, maka akan terbuka pintu-pintu langit. Saya katakan demikian. Para habib ini kan dari Yaman rata-rata ya. Ba'alawi ya, dari kalangan para Yaman. Dari imigran-imigran Yaman. Ya silakan saja, kalian orang-orang yang sakti lah. Kalian punya karomah, punya kesaktian yang sangat banyak, yang kalian gembar-gemborkan di media sosial, yang kalian pamer-pamerkan. Ya, tapi pertanyaannya, kenapa negeri Yaman sampai saat ini penuh dengan konflik? Ya, konflik. Ya kalau memang wali-wali kalian itu punya kesaktian, kalau tangannya mengangkat ke langit, ke atas, akan terbuka pintu-pintu lain, doakanlah untuk kemakmuran kota Yaman. Yaman biar makmur, biar sejahtera. Namun nyatanya kalian, ya kan, malah ke Indonesia. Datang ke Indonesia, ya, mencari penghidupan di Indonesia. Artinya Indonesia lebih makmur daripada negeri kalian. Yolah, doakanlah untuk negeri Yaman, biar makmur, biar sejahtera, biar nggak usah ke Indonesia. Tinggal di sana saja lebih makmur karena banyak wali-wali, banyak kesaktian di sana. Tapi nyatanya kalian nggak betah tinggal di negeri sendiri. Malah lebih nyaman di Indonesia. Ya, mintalah kepada wali-wali kalian yang sudah sakti tadi untuk mengangkat tangannya ke atas langit agar Allah bukakan pintu-pintu langit membuat kemakmuran negeri kalian. Ya, tapi kalian nyatanya lebih betah di Indonesia kan? Nyaman di Indonesia kan? Tidak betah di negeri kalian sendiri. Ya, doakanlah untuk negeri kalian, rakyat kalian di sana, supaya makmur, tidak ada konflik, supaya maju negerinya. Ya, jadi sangat bertentangan. Terkadang kita geleng-geleng sendiri. Ya, makanya yang seperti ini harus kita waspadai teman-teman ya. Dengerin sini. Yang tujuh secara kontan
Oh, terbuka langit 7 secara kontan. Allahu Akbar. Ya sudah, sana doakan negeri kalian. Ya, supaya maju, supaya makmur, tinggal di sana lebih nyaman. Ya kan? Kan terbuka tuh pintu-pintu langit yang 7 tuh. Dengan doa wali-wali yang sakti di antara kalian. Lucu kadangnya. Oke, lanjut. Buka pintu langit yang 7. Oh, buka pintu langit 7. Goyang, malaikat Masya Allah, sampai aras Rahman goyang. Terbuka pintu-pintu langit yang 7. Jadi doanya wali yang mengangkat tangannya ke langit, itu akan membuka pintu-pintu langit yang 7 sampai aras Ar-Rahman tergoyang. Allahu Akbar. Syubhatnya. Dongengnya itu luar biasa. Tapi sampai menangis loh ya. Sampai nanti zamannya terhipnotis sampai menangis. Padahal ini kan dongeng. Ya Allah. Saya katakan, kalau memang wali kalian sakti, saya ulangi lagi, hebat, bisa membuka 7 pintu langit dan menggoyang arsy Ar-Rahman, doakan untuk kemakmuran negeri-negeri kalian. Negeri Yaman biar makmur, tinggal di sana lebih enak, kan banyak walinya. Ya, pokoknya kalian lebih betah di Indonesia kok. Ya kan? Yang makmur siapa? Oke, lanjut. di aras ikut membacakan amin apabila memohon wali-wali Allah. Kita mohon guru-guru kita supaya membantu doa kita malam ini betul-betul pulang membawa ijabah, pulang membawa Kita memohon kepada guru-guru kita agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengarkan lagi deh. terbuka pintu langit yang 7. Tuh, Rahman goyang. arsy goyang. Di aras ikut membacakan amin. Tuh, malaikat ikut membacakan amin, ya kan? Lanjut lagi. Bila yang memohon wali-wali Allah, kita mohon guru-guru kita supaya membantu doa kita malam Kita memohon guru-guru kita agar membantu doa-doa kita menyampaikan hajatnya kepada Allah, ya. Kita lihat. ini betul-betul pulang membawa ijabah, Nah, jadi di malam ini kita betul-betul pulang membawa ijabah, terus pulang membawa kabul, membawa kabul, terus pulang membawa kabul, pulang membawa kabul, pulang membawa kabul, betul-betul menjadi ahlus salat, menjadi ahlus salat. oh, jelas teman-teman ya. Jadi beginilah syubhat kesyirikan yang betul dahsyat. Maka dari sini kita jangan tinggal diam. Mulai sekarang belajar tauhid yang benar. Pelajari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, di antaranya kitab Kasyfus Syubhat. Menyingkap ya syubhatnya orang-orang kuburiyun, orang-orang musyrikun. Kemudian kitab Qawaidul Arba. Ya, 4 pokok, 4 kaidah dalam memahami tauhid, usul salasah, kitabut tauhid, dan banyak lagi harus kita pelajari. Ya, ini penting teman-teman ya, supaya tidak tertipu dengan syubhat-syubhat kesyirikan. Mungkin demikian, mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.